Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami masih bernafas dan masih hidup. Biarlah Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan renungan bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan tetap semangat. Teruslah membaca firman Tuhan, gumuli terus firman Tuhan sampai kita menemukan Maranatha yang akan datang. Dan sorga akan menjadi milik kita kalau kita menang. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti tidak mau menderita. Dan kita akan berusaha untuk menghindarkan penderitaan itu. Makanya banyak orang mau mencari hidup yang senang, mau mencari hidup yang nyaman, mau mencari hidup yang tenang, dan mau mencari hidup yang penuh dengan kedamaian, tidak terganggu dan tidak terusik. Itulah keinginan orang-orang banyak dan keinginan orang-orang di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, berhati-hatilah. Firman Tuhan berkata bahwa menjadi hamba Kristus, menjadi pengikut Kristus, kita harus bersedia menderita. Kita harus bersedia bergumul. Dan kita harus bersedia bahkan kehilangan nyawa untuk menyaksikan Kristus dan memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kalau andaikan kita pun menderita di kehidupan kita di dunia ini karena Kristus, ingatlah bahwa penderitaanmu ini tidak sebanding dengan sukacita yang engkau akan dapatkan di kemudian hari atau dalam kerajaan sorga. Roma 8 ayat 18 dia katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita menderita pada saat ini karena Kristus, karena kebenaran, apalagi karena memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain, mengajak, mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Dan ini yang perlu kita harus ingat saudara-saudara. Makanya menjadi orang Kristen kita harus mau menderita, rela menderita. Bahkan kita harus kuat dalam penderitaan itu. Supaya kita menang, ya. Bagi Kristus Yesus sudah mengatakan, barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Kalau dalam Lukas dikatakan, barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak menjadi muridku. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus dan layak di hadapan Kristus, kita harus bersedia menderita untuk Kristus. Makanya saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan mengikut Kristus itu mudah, mari kaji ulang dan pikirkan ulang kembali. Kadang-kadang memang kekristenan ini sering sekali menawarkan hal-hal yang mudah. Engkau sudah selamat, percaya saja. Itu memang enak sekali untuk didengarkan. Tetapi saudara-saudara, karena upah keselamatan yang sudah kita terima, kita harus juga membawa keselamatan itu, memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita.
kepada banyak orang supaya orang lain juga mengalami keselamatan sama seperti kita. Dan ketika kita melakukan itu, memberitakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada orang lain, acap kali, sering sekali kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan. Sering sekali kita diperlakukan bahkan dengan tidak baik, diperlakukan dengan tidak adil, bahkan sampai mengalami pergumulan yang berat, bahkan kehilangan nyawa. Ada begitu banyak misionaris, ada begitu banyak rasul-rasul yang menderita. Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes mengalami penderitaan yang begitu luar biasa ketika harus memberitakan keselamatan kepada orang lain. Tetapi saudara-saudara, satu kekuatan yang luar biasa yang ada dan terpatri dalam hidupnya, bahwa dia sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu betul-betul mendorong dia secara gigih, tanpa sedikit pun rasa takut dengan apapun. Dia memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba mari lihat. Ada begitu banyak daerah-daerah kita yang daerah dulunya kantong kekristenan, sekarang tidak lagi. Di manakah ada kantong kekristenan lagi? Dan hampir semuanya kantong-kantong kekristenan itu sekarang sudah tidak menjadi lagi kantong kekristenan. Karena apa? Karena memang kegigihan kita untuk memberitakan Injil itu kurang kuat. Perhatian kita kurang kuat. Banyak orang tidak mau lagi menderita untuk Kristus. Kita gak mau repot, kita gak mau menderita, kita gak mau mengalami kesulitan untuk Kristus. Makanya di samping ada begitu banyak orang-orang yang takut untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang bukan percaya kepada Kristus. Apalagi di tengah-tengah orang yang Muslim. Kalau saya katakan, saudara-saudara, kita harus terpanggil juga untuk mengatakan keselamatan itu kepada orang-orang Muslim juga bila perlu. Tugas kita adalah memberitakan keselamatan itu, bukan mengajak dia menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi tugas kita memberitakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada mereka, kepada orang-orang, termasuk orang yang percaya. Jadi kalau mereka mau mendengar, Tuhan akan memberkati semuanya. Dan tugas kita sudah selesai untuk itu. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus terpanggil bagaimana supaya pemberitaan Injil itu sampai ke seluruh dunia dan ke seluruh makhluk. Supaya setiap orang bisa mendengarkan keselamatan itu. Dan terus terang, memang kita akan menderita, kita akan bergumul. Tetapi orang-orang yang sudah betul-betul merasakan keselamatan dan menerima keselamatan itu sendiri, dia tidak akan pernah takut sedikit pun dengan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, ada orang-orang percaya yang baru percaya menerima Kristus di abad-abad pertama di Asia Kecil. Ketika Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan karena orang-orang yang tidak percaya, baik oleh pemerintah Romawi dari kaisar ketika itu, baik Nero, Domitianus, dan banyak lagi kaisar-kaisar yang membenci sekali kekristenan itu. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang dikejar-kejar, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Jadi oleh karena itu ada mereka yang pada ketakutan, pada khawatir dan menjadi undur karena imannya, karena penderitaannya dari imannya. Dan inilah surat Petrus yang meneguhkan mereka. Makanya diingatkan sekali lagi, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Justru kita harus bersuka cita karena berbagai-bagai penderitaan itu. Karena kita tahu bahwa Kristus juga sudah terlebih dulu menderita untuk kita. Dan dia menerima kemuliaan karena dia mau taat
melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk menyelamatkan manusia, sehingga dia ditinggikan setinggi-tingginya dari segala makhluk yang ada di dunia dan di sorga. Kalau kita mau dimuliakan Tuhan, saudara-saudara, tetaplah setia dalam imanmu. Jangan pernah takut. Sekalipun kita melihat ada begitu banyak atau begitu mengerikannya kekuasaan di dunia ini, ingatlah firman Tuhan sudah berkata, jangan takut kepada orang, kepada apa yang bisa hanya membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada yang bisa membunuh jiwa dan rohmu. Jangan takut kepada siapapun, termasuk kepada manusia, tapi tetaplah setia kepada Tuhan dan Kristus itu sendiri dalam imanmu. Dari ayat sebelumnya, dia ingatkan kepada kita saudara-saudara di ayat 5, yaitu kamu, dari ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Janji Tuhan tentang sorga itu sendiri. Sambil kita menantikan sorga itu, mari kita teguh dalam iman kita sambil memberitakan firman Tuhan, Injil kepada setiap orang. Jadi kalau kita menderita pada saat ini, itu tidak sebanding. Dan tetaplah kuat. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa meneguhkan kita. Ini perkataan dari Stephen R. Covey. Di dalam bukunya The 7 Habits, dia katakan demikian. Yang membuat orang menderita bukan apa yang terjadi kepadanya, tetapi respons kita terhadap apa yang terjadi itu yang membuat kita menderita. Kalau kita merespon penderitaan itu menjadi satu sukacita karena kita bangga, karena kita sukacita boleh memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada seluruh orang, maka sekalipun kita mengalami aniaya, kita tidak akan merasa menderita karena kita merespon itu menjadi satu bagian yang penuh sukacita. Aku bersukacita karena aku bisa dipakai oleh Tuhan memberitakan Injilnya, memberitakan keselamatannya. Aku bersukacita karena Tuhan mempercayakan Injil itu kepadaku. Itu respons. Dan itu kekuatan bagi kita. Kalau kita merespons penderitaan kita dalam pelayanan, bahkan kita diejek-ejek, dihina, bahkan dicerca, bahkan mungkin sampai mengalami perilaku penganiayaan atau kepada kejahatan terhadap fisik, kita tidak akan pernah merasa kecewa dan takut. Tapi justru kita bangga karena ikut dalam pelayanan itu. Kita dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, semasa Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, mari kita teguh dalam iman kita, dan mari kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena janji upah bagi kita yang setia kepada Tuhan, yaitu sorga untuk selama-lamanya. Oleh karena itu tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah kendor dalam imanmu, jangan sampai padam api iman percayamu, tapi kobarkanlah semangat Injil itu di dalam hatimu sendiri. Bangkit terus dan tetap setia kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini berguna dan memberkati kita, mengingatkan, menyemangati, membangkitkan kembali semangat iman rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam hidup ini, kalau kami makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melayani Engkau, ada begitu banyak pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi kami akan tetap
bergembira. Kami akan tetap bersuka cita karena kami merasa Tuhan boleh mempercayakan Injilnya, boleh mempercayakan pelayananmu kepada kami. Engkau masih mau menerima kami untuk Engkau pakai menjadi duta-Mu. Luar biasa Tuhan. Berkati hidup kami, sertai hidup kami sepanjang masa. Kalaupun kami harus menderita dalam pergumulan kehidupan ini untuk mempertahankan iman kami, teguhkan kami. Jangan biarkan satu orang pun hamba-hambamu, jangan biarkan satu orang pun orang-orang yang ikut dalam pemberitaan Injil surut dan undur dari imannya. Tapi bukalah hati dan pikirannya terangi dalam Roh Kudus sehingga dia bisa melihat ada sorga itu yang akan menyambut dia. Sehingga dia tidak akan pernah takut, bahkan justru bergembira. Kalaupun andaikan darahnya pun harus tertetes, tercurah untuk Kristus, dia tetap akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang yang bergumul, lepaskan mereka dari pergumulan mereka, kuatkan mereka. Orang-orang yang sakit, tetap Engkau pulihkan. Kami tetap masih berdoa kepada Amang Juaman Sitorus dan juga kepada Pendeta Dr. Apelipten Sihombing. Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang bisa melakukan semuanya itu. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah undur, jangan pernah kendor dari imanmu, kobarkan terus. Makanya baca firman Tuhan supaya imanmu tetap dikobarkan dan dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk hari esok. Salam.